Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Majid Burhanuddin dari jurusan Teknik Listrikan Kapal. Di sini saya mau mempresentasikan alat saya yang berjudul Rancang Bangun, Kontrol dan Monitoring ATS AMF berbasis PLC dan HMI. Di sini saya akan tunjukkan bahwa di sini terdapat komponen PLC untuk kontrolnya, lalu meter untuk mensuplai HMI. Lalu di sini ada power supply 12 volt untuk simulasi beban yang tidak boleh mati, untuk beban yang urgensi yang tidak boleh mati. Lalu di sini ada sumber 5 volt untuk memunculkan sinyal analog input untuk PLC. Lalu di sini ada pengaman, yaitu pertama pengaman untuk power meter 24 volt, untuk pengaman untuk PLC, pengaman untuk power meter, dan pengaman untuk power supply 5 volt. Lalu di sini terminal untuk mensuplai sumber di sini. Selanjutnya yaitu di sini ada terminal 24 volt untuk mensuplai HMI. Selanjutnya itu ada pengaman untuk sisi genset, pengaman untuk sisi PLN, lalu ada pengaman untuk sisi beban. Lalu di sini terdapat dua kontaktor, yaitu kontaktor untuk memutus sisi genset, lalu kontaktor untuk memutus sisi PLN. Dan di sini ada dua relay untuk memutus netral dari kedua sisi tersebut. Lalu di sini ada pass failure relay, di mana jika terjadi gangguan pass failure, overvoltage dan undervoltage, maka komponen ini akan memberikan sinyal digital untuk masuk ke PLC dan memerintahkan sistem ATS AMF bekerja atau tidak. Lalu di sini ada genset, yang kontaktor ini saya umpamakan sebagai genset yang disuplai dengan sumber 3 fase. Lalu di sini ada tampilan HMI-nya. Tampilan HMI-nya di sini ada indikator PLN ya, dan ini ada warna hijau, berarti indikatorkan bahwa sumber dari PLN sedang normal. Lalu ini ada dua kontaktor, dan ini ada indikator lampu warna hijau menandakan kontaktor tersebut sedang aktif. Lalu di sini RST adalah indikator beban yang menyala. Selanjutnya adalah indikator genset. Di sini indikatornya berwarna merah menandakan genset masih belum menyala. Lalu di sini ada indikator tangki bahan bakar. Lalu di sini ada indikator untuk suhu genset, di mana nanti saat tangki sudah mulai memasuki level yang low, maka genset akan mati. Dan juga suhu ini yang menampilkan jika suhu genset terlalu panas, maka genset akan mati. Lalu di sini ada lampu, 3 buah lampu indikator. Di sini ada indikator lampu untuk PLN, kontaktor PLN. Lalu ini ada lampu untuk kontaktor genset. Lalu ini indikator lampu untuk genset menyala atau tidak. Dan di sini ada buzzer yang akan memberikan sinyal suara dan sinyal cahaya, yang jika terjadi gangguan pada sisi PLN maka buzzer akan menyala selama 3 detik. Lalu di sini ada CT, di mana nanti CT ini membantu pembacaan arus pada power meter. Nih, kami menggunakan power meter Schneider dengan tipe PM 1200. Lalu di sini aki untuk sebagai sistem UPS-nya untuk saat mensuplai jika ada blackout, dan seperti saat perpindahan kontaktor PLN dan kontaktor genset. Di situ ada di mana ada beban tidak terbebani, maka aki ini akan mensuplai untuk memberikan suplai ke beban emergensi secara terus-menerus. Di sini saya akan mensimulasikan alat saya, yaitu rancang bangun,
kontrol dan monitoring ATS AMF berbasis PLC dan HMI. Di sini saat keadaan normal, kontak PLN akan supply beban. Kontaktor PLN akan aktif dan mensuplai beban di belakang. Dan di sini tidak ada indikator yang menunjukkan gangguan. Lalu saat ini saya akan mencoba memberi gangguan, yaitu berupa hilang salah satu fasa. Saat saya beri gangguan, maka indikator buzzer akan menyala selama 3 detik dan genset akan langsung menyala. Lalu setelah memastikan tegangan dari keluaran genset RST-nya ada, maka timer akan menghitung 15 detik untuk kontaktor genset masuk dan mensuplai beban di belakang. Saat terjadi kekosongan suplai tadi, sistem yang UPS masih tetap bekerja. Lalu saya akan mencoba mengembalikan keadaan PLN menjadi normal kembali. Sini juga dapat dilihat indikator bahwa terjadi gangguan gagal fasa. Oke. Di sini saya mencoba mengembalikan keadaan PLN menjadi normal. Saat PLN kembali normal, maka indikator akan menghilang dan sistem akan memastikan bahwa ini timer menghitung selama 15 detik untuk memastikan sistem tidak mati lagi, sistem dari PLN tersebut. Lalu setelah 15 detik, maka kontaktor PLN akan masuk dan mensuplai beban di belakang, namun genset tetap nyala. Setelah 15 detik, genset akan melakukan cooldown dan genset akan mati. Ini adalah simulasi terhadap gangguan pas failure. Terima kasih. Selanjutnya yaitu di sini saya akan mensimulasikan sistem terhadap gangguan overvoltage. Di sini nampak tegangannya masih normal, yaitu 380 dan masih memenuhi standar PLN. Lalu untuk overvoltage-nya standar PLN yaitu tidak boleh melebihi dari 5%, yaitu 399 volt. Di sini sistem dalam masih keadaan normal. Saat saya naikkan tegangannya, oke, saya naikkan, maka sistem akan bekerja menunjukkan over voltage dan genset langsung akan menyala dan mensuplai beban. Di sini kontak genset masuk setelah 15 detik dari genset menyala. Selanjutnya yaitu sistem ini disuplai oleh power dari genset. Lalu saya coba akan kembalikan tegangan PLN menjadi normal sesuai standar yang ditentukan. Sini tampilannya saya turunkan dari 380 lagi. Di sini gangguannya hilang. Genset menunggu 15 detik untuk memastikan gangguan tersebut tidak muncul kembali. Oke. Setelah 15 detik, kontak PLN akan masuk untuk mensuplai beban di belakang. Lalu genset masih tetap hidup untuk melakukan cooldown selama 15 detik. Setelah 15 detik, genset ini akan mati dan beban di belakang akan tersuplai kembali oleh PLN. Dan sistem akan ditampilkan di HMI ini. Dan untuk tegangannya dan arus akan ditampilkan di voltmeter. Selanjutnya yaitu di sini saya akan mensimulasikan sistem ATS AMF ini terhadap gangguan under voltage. Lalu untuk standar PLN under voltage diizinkan sampai batas 10%. Jadi nanti ketemu yaitu 342 untuk tegangannya.
Di sini dalam keadaan normal, indikator masih belum menyala di post failure dan kontaktor PLN masih mensuplai. Oke, saya akan simulasikan tegangan akan saya turunkan. Saat tegangan saya turunkan, indikator undervolted di sini akan menyala dan memerintahkan genset untuk menyala. Lalu setelah 15 detik memastikan RST genset sudah keluar, kontaktor genset akan masuk untuk mensuplai beban di belakang. Dan bisa dilihat juga di tampilan HMI-nya, kontaktor genset mensuplai beban di belakang. Oke. Selanjutnya yaitu saya akan mengembalikan tegangan dalam keadaan normal, yaitu 380. Oke, saat tegangan normal, indikator gangguan akan hilang. Saat indikator gangguan hilang, menunggu 15 detik untuk memastikan gangguan tersebut tidak terulang kembali. Oke, setelah itu kontaktor PLN akan masuk, namun genset tetap menyala untuk melakukan cooldown. Setelah 15 detik melakukan cooldown, maka genset akan mati dan beban di belakang tersuplai kembali oleh sistem PLN. Dan di sini juga dapat dilihat sistem DHMI, sistem disuplai oleh PLN dan kontaktor PLN aktif mensuplai beban di belakang. Dan untuk pengukurannya di sini diukur dengan power meter dengan tipe Schneider PM 1200. Selanjutnya yaitu saya akan simulasikan jika saya merubah indikator dari level solar pada genset. Di sini genset sedang mensuplai beban di belakang. Lalu saya rubah nilai analog inputnya. Oke. Saat nilai analog inputnya di bawah 5 liter di tangki genset, maka genset akan mati. Otomatis mati untuk melindungi genset, contohnya dari kehabisan bahan bakar dan kebocoran pada tangki genset. Oke, saya kembalikan lagi. Tangkinya penuh. Lalu selanjutnya yaitu saya akan mencoba menaikkan suhu pada genset ini dengan menaikkan analog input pada PLC. Oke, saat suhu gensetnya ini naik, maka genset akan mati untuk melindungi genset dari overheat dikarenakan panas. Maka sumber genset akan mati otomatis. Saya kembalikan lagi. Saat suhu dan level bahan bakar normal, genset akan hidup lagi dan akan mensuplai beban. Terima kasih. Sekian simulasi rancang bangun, kontrol, dan monitoring ATS AMF berbasis PLC dan HMI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.